Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tugas kuliah kami dari mata kuliah Statistik 2 dan seterusnya nanti akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, di sini saya akan jelaskan bagian saya. Hasil percent correlation terlihat hubungan yang tinggi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM, di mana nilai korelasi sebesar negatif 0,747. Kemudian jumlah UMKM dan jumlah penduduk berada di tingkat kerataan yang sedang, namun karena signifikan kedua variabel di 0,07 lebih kecil daripada 0,05 dan lebih kecil dari 0,22 dan lebih kecil dari 0,055. Hasil nilai R square 0,0778 sebagai nilai korelasi berganda, artinya jumlah UMKM dan jumlah penduduk dan tenaga kerja memiliki kerataan hubungan yang sedang dalam pertumbuhan atau dengan pertumbuhan ekonomi UMKM. Nilai R square dan adjusted R square mewakili nilai koefisien determinasi. Namun dalam regresi berganda lebih tepat menggunakan nilai adjusted R square sebesar 0,408% atau 40,8%. Artinya variasi dari pertumbuhan ekonomi UMKM mampu dijelaskan sebesar 40,8% oleh jumlah UMKM itu tersendiri. Jumlah penduduk tenaga kerja sedangkan sisanya 59,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model atau tidak teliti. Mungkin sekian, seterusnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tabel ANOVA. Hasil ujian ANOVA dengan analisis F atau Fisher diketahui. Nilai F hitung sebesar 3,066 lebih kecil dari F table sebesar 4,76 sehingga HA ditolak dan HO diterima. Artinya jumlah UMKM, jumlah penduduk dan tenaga kerja secara bersama-sama signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi UMKM. Dan pada tabel koefisien dari output SPSS tabel koefisien, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3496,641 dikurang 0,040 kali 1 kurang 0,119 kali 2 plus E. Interpretasi data persamaan regresi linear berganda adalah jika segala sesuatu pada variabel-variabel independen dianggap konstan, maka nilai pertumbuhan ekonomi UMKM atau Y adalah sebesar 3496,641 satuan. Jika tenaga kerja ditingkatkan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi UMKM turun atau lambing negatif sebesar 0,040 satuan. Dan yang terakhir adalah maka pertumbuhan ekonomi UMKM sebesar 0,119 satuan. Dan hasil uji akan dijelaskan oleh teman saya.